Selamat datang di channel Parenting bersama Bu Tina. Di sini ayah bunda bisa belajar parenting lewat suara. Ringan, bermakna, dan bisa didengarkan kapan saja. Saya percaya, belajar menjadi orang tua tak harus lewat layar. Dengan konten auditori ini, ayah bunda bisa tetap mendapatkan ilmu dan inspirasi sambil beraktivitas tanpa kehilangan fokus pada buah hati. Karena setiap orang tua hebat butuh ruang untuk terus tumbuh. Kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana membentuk anak Indonesia yang hebat, cerdas, sehat, dan berkarakter. Lewat kebiasaan kecil yang bermakna, kita akan membahas pentingnya makanan sehat dan bergizi bagi tumbuh kembang anak. Karena dari setiap suapan yang bernutrisi, tersimpan energi, semangat, dan masa depan anak-anak kita. Yuk, kita mulai. Apa itu makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat penting yang dibutuhkan tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, makanan bergizi harus seimbang. Artinya tidak boleh hanya satu jenis saja, tapi beragam agar kebutuhan tubuh terpenuhi. Misalnya, nasi atau roti memberi kita tenaga, ikan atau tempe membantu membangun otot, sementara sayur dan buah menjaga tubuh agar tidak mudah sakit. Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO dan WHO juga menekankan bahwa makanan bergizi adalah makanan yang memberi energi dan zat gizi penting, baik yang dibutuhkan dalam jumlah banyak seperti karbohidrat, protein, lemak, maupun dalam jumlah sedikit seperti vitamin dan mineral. Semua ini bekerja sama agar tubuh bisa tumbuh tinggi, kuat, dan sehat. Ahli gizi Indonesia menambahkan bahwa makanan bergizi bukan hanya soal jenisnya, tetapi juga jumlah dan cara makannya. Artinya, meskipun makanan kita sehat, jika terlalu banyak atau terlalu sedikit tetap tidak baik. Oleh karena itu, kita perlu mengatur porsi yang seimbang. Prinsip sederhana ini sering disebut dengan isi piringku, yaitu sebagian piring berisi buah dan sayur, sisanya nasi atau makanan pokok, serta lauk pauk sumber protein. Dengan kata lain, makanan bergizi adalah makanan yang lengkap, seimbang, dan beragam. Lengkap artinya ada sumber tenaga, pembangun, dan pelindung. Seimbang artinya porsinya pas, tidak berlebihan atau kekurangan. Dan beragam artinya kita harus makan berbagai jenis makanan, bukan hanya satu jenis saja. Jika anak-anak Indonesia terbiasa mengonsumsi makanan bergizi setiap hari, tubuh mereka akan lebih sehat, otak lebih cerdas, dan masa depan lebih kuat. Pentingnya kebiasaan mengkonsumsi makanan sehat bergizi. Makanan sehat bergizi sangat penting karena menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Sama seperti mobil yang butuh bensin agar bisa berjalan, tubuh kita juga butuh bahan bakar dari makanan. Jika anak-anak terbiasa mengkonsumsi makanan bergizi seperti nasi, ikan, tempe, sayur, dan buah, maka mereka akan memiliki energi untuk belajar, bermain, dan beraktivitas sepanjang hari tanpa mudah lelah. Selain memberi energi, makanan bergizi juga membantu tubuh untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Protein dari telur, ikan, daging, atau tahu, misalnya, berguna untuk membangun otot dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Vitamin dan mineral dari sayur dan buah membantu menjaga kesehatan mata, kulit, tulang, hingga daya tahan tubuh. Dengan demikian, anak-anak yang mengonsumsi makanan bergizi biasanya lebih jarang sakit dan lebih cepat pulih ketika sakit. Makanan bergizi juga berperan penting bagi perkembangan otak. Zat gizi tertentu seperti asam lemak omega-3 dari ikan, serta vitamin dan mineral dari buah dan sayur, membantu otak bekerja lebih baik. Anak-anak yang terbiasa makan sehat biasanya lebih mudah konsentrasi, lebih aktif di sekolah, dan lebih kreatif saat belajar. Jadi, makanan bergizi bukan hanya membuat tubuh sehat, tapi juga membuat pikiran cerdas. Menurut Kementerian Kesehatan RI, makanan bergizi seimbang diperlukan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.
Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa pola makan sehat dapat mencegah berbagai penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung sejak dini. Bahkan, Food and Agriculture Organization menyebut makanan bergizi sebagai kunci untuk membangun generasi masa depan yang lebih kuat dan lebih baik. Ahli Gizi Indonesia dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) juga menambahkan bahwa anak-anak yang terbiasa makan bergizi sejak kecil akan lebih mudah menjaga berat badan ideal dan terhindar dari masalah kesehatan di kemudian hari. Dengan kata lain, makanan bergizi adalah investasi kesehatan untuk masa depan. Karena tubuh yang sehat dan otak yang cerdas akan membantu anak-anak Indonesia menjadi generasi hebat. Manfaat mengkonsumsi makanan sehat bergizi. Setiap makanan yang kita makan tidak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga memberi pengaruh besar bagi tubuh. Jika yang kita pilih adalah makanan sehat dan bergizi, maka tubuh akan mendapat banyak keuntungan. Makanan sehat bukan sekadar membuat kita kenyang, tapi juga membantu tubuh tumbuh dengan baik, menjaga daya tahan, dan membuat pikiran lebih cerdas. Banyak anak Indonesia yang masih terbiasa jajan sembarangan atau suka makanan instan, padahal kebiasaan itu bisa merugikan kesehatan. Sebaliknya, ketika kita rajin makan makanan bergizi setiap hari, manfaatnya bisa dirasakan langsung, baik untuk sekarang maupun masa depan. Lalu, apa sebenarnya manfaat dari mengonsumsi makanan sehat bergizi? Berikut beberapa di antaranya yang sangat penting untuk anak-anak Indonesia agar tumbuh menjadi generasi yang kuat dan hebat. Pertama, memberi energi, membuat tubuh bersemangat untuk belajar, bermain, dan beraktivitas, mengurangi rasa lelah atau pusing di sekolah. Kedua, membantu pertumbuhan tubuh. Protein membangun otot dan memperbaiki sel-sel tubuh. Kalsium memperkuat tulang dan gigi. Zat besi membantu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Vitamin C melawan penyakit dan mempercepat pemulihan. Vitamin A menjaga kesehatan mata. Buah dan sayur membuat tubuh lebih kebal dari infeksi. Keempat, meningkatkan kecerdasan otak. Omega 3 dari ikan membantu konsentrasi. Vitamin dan mineral memperkuat daya ingat. Anak jati lebih fokus dan mudah memahami pelajaran. Kelima, gejala penyakit di masa depan. Mengurangi risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Membantu menjaga berat badan tetap ideal. Membiasakan gaya hidup sehat sejak kecil. Keenam, membuat tubuh lebih bugar dan segar. Anak jeti lebih aktif bergerak, tidak cepat capek saat olahraga atau bermain. Ketujuh, mendukung masa depan yang lebih baik. Tubuh sehat dan otak cerdas membantu meraih cita-cita. Anak Indonesia bisa tumbuh menjadi generasi yang kuat, sehat, dan hebat. Dari berbagai manfaat yang telah kami bahas, jelas bahwa makanan sehat bergizi bukan hanya sekedar pilihan, tetapi kebutuhan penting bagi setiap anak. Dengan mengonsumsi makanan yang tepat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih cerdas, dan kesehatan lebih terjaga hingga masa depan. Makanan sehat bergizi ibarat bekal yang kita bawa dalam perjalanan hidup. Semakin baik bekal yang kita persiapkan, semakin lancar perjalanan kita menuju cita-cita. Oleh karena itu, membiasakan diri makan makanan bergizi sejak kecil adalah langkah sederhana, namun berdampak besar di masa depan. Jadi, mari mulai dari sekarang. Pilih makanan yang sehat, seimbang, dan beragam. Dengan begitu, anak-anak Indonesia bisa tumbuh menjadi generasi yang hebat, tubuh yang sehat, pikiran yang kuat, dan masa depan yang cerah. Menerapkan kebiasaan makan makanan sehat bergizi. Setelah kita mengetahui apa itu makanan sehat bergizi, manfaatnya, dan mengapa penting bagi tubuh, langkah selanjutnya adalah bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahuinya saja tidak cukup, karena kebiasaan baik harus dipraktikkan agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesehatan. Dengan membiasakan diri sejak dini, makan makanan bergizi akan terasa mudah dan menyenangkan, bukan sesuatu yang dipaksakan. Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk memulai gaya hidup sehat. Pertama, biasakan sarapan sehat setiap pagi. Jangan melewatkan sarapan,
karena ini sumber energi utama sebelum beraktivitas. Pilih menu sederhana tapi bergizi. Misalnya nasi, telur dan sayur bening, atau roti, susu dan buah. Kedua, perbanyak makan sayur dan buah. Jadikan sayur dan buah sebagai bagian wajib di setiap makan. Prinsip konsep isi piringku dari Kemenkes. Setengah piring berisi buah dan sayur, sisanya nasi atau lauk. Pilih buah berwarna-warni agar kebutuhan vitamin dan mineral lebih lengkap. Ketiga, pilih sumber protein yang sehat. Konsumsi lauk seperti ikan, tempe, tahu, ayam, atau telur setiap hari. Variasikan lauk agar tidak bosan dan kebutuhan gizi terpenuhi. Keempat, batasi jajanan tidak sehat. Kurangi makanan instan, gorengan, snack tinggi gula atau garam MSG. Boleh sesekali, tapi jangan berlebihan. Biasakan membawa bekal sehat dari rumah. Kelima, minum air putih yang cukup. Gantilah minuman manis bersoda atau kemasan dengan air putih. Anak-anak dianjurkan minum 6-8 gelas sehari. Keenam, atur pola makan dengan teratur. Makan 3 kali sehari dengan 1 atau 2 kali selingan buah, kacang, susu. Jangan terlalu sering melewatkan jam makan. Ketujuh, libatkan anak dalam memilih dan membuat makanan. Ajak anak ikut berbelanja bahan makanan sehat. Biarkan anak membantu menyiapkan bekal atau memasak menu sederhana. Kedelapan, makan dengan rasa syukur dan porsi seimbang. Ajarkan anak untuk mengambil makanan secukupnya, tidak berlebihan. Biasakan makan bersama keluarga, agar jati momen belajar dan memberi teladan. Menerapkan kebiasaan makan makanan sehat bergizi memang tidak selalu mudah. Apalagi jika kita sudah terbiasa dengan makanan cepat saji atau jajanan instan. Namun, jika dilakukan sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Kuncinya adalah disiplin, kreativitas dalam memilih menu, dan dukungan dari keluarga. Dengan membiasakan sarapan sehat, memperbanyak sayur dan buah, minum cukup air, serta mengurangi makanan tidak sehat, kita sudah melangkah satu langkah lebih dekat menuju hidup yang lebih sehat. Anak-anak pun akan tumbuh lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi masa depan. Ingat, kebiasaan baik yang ditanamkan sejak kecil akan menjadi gaya hidup hingga dewasa. Oleh karena itu, mari kita mulai sekarang juga, menjadikan makanan sehat bergizi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Peran orang tua dan lingkungan. Orang tua memegang peran yang sangat penting dalam membentuk kebiasaan makan anak. Anak-anak biasanya meniru apa yang mereka lihat di rumah. Jika orang tua terbiasa makan sayur, buah, dan makanan bergizi, maka anak pun akan lebih mudah mengikutinya. Menurut Kementerian Kesehatan RI, keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam menanamkan perilaku hidup sehat, termasuk kebiasaan makan. Pola makan anak akan lebih mudah terbentuk jika orang tua menyediakan makanan sehat di rumah, memberi contoh nyata, dan membatasi makanan yang kurang bergizi. Selain memberi teladan, orang tua juga berperan sebagai pengatur menu. Dengan mengatur variasi makanan setiap hari, anak dapat memperoleh gizi seimbang sekaligus tidak mudah bosan. Misalnya, hari ini ikan, besok tempe, lusa ayam, dan seterusnya. Anak juga bisa diajak memilih buah favoritnya atau bahkan ikut memasak bersama. Menurut American Academy of Pediatrics, melibatkan anak dalam memilih dan menyiapkan makanan akan meningkatkan minat mereka untuk mencoba makanan sehat. Peran orang tua lainnya adalah memberikan edukasi sederhana. Anak perlu tahu mengapa makan sayur dan buah itu penting, atau mengapa minuman manis tidak boleh terlalu sering. Penjelasan yang sederhana ditambah dengan kebiasaan sehari-hari akan membantu anak membangun pemahaman dan disiplin. Dengan kata lain, peran orang tua bukan hanya memberi makan, tetapi juga mendidik, memberi teladan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan sehat. Jika orang tua konsisten melakukan hal-hal ini, anak-anak akan tumbuh dengan pola makan yang baik, sehat, dan bergizi. Selain keluarga, lingkungan juga memegang peran besar dalam membentuk kebiasaan makan anak. Lingkungan yang dimaksud mencakup sekolah, teman sebaya, masyarakat, hingga fasilitas umum yang ada di sekitar anak. Ketika lingkungan mendukung dengan menyediakan makanan sehat,
anak akan lebih mudah terbiasa memilih makanan yang bergizi. Sekolah, misalnya, tempat anak-anak menghabiskan banyak waktu. Jika sekolah menyediakan kantin sehat dengan menu bergizi dan bersih, maka anak-anak akan terbiasa mengonsumsi makanan yang baik. Sebaliknya, jika di sekitar sekolah justru banyak jajanan instan, gorengan, atau minuman manis, anak akan lebih banyak berpikir untuk memilih makanan yang kurang sehat. Lingkungan teman sebaya juga berpengaruh besar. Anak seringkali mengikuti apa yang dilakukan temannya. Jika dalam lingkaran pertemanan mereka terbiasa membawa bekal sehat atau makan buah bersama, anak akan lebih termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Inilah sebabnya mengapa program-program edukasi gizi yang melibatkan kelompok anak, seperti lomba bekal sehat atau gerakan makan buah bersama, seringkali efektif membangun kebiasaan positif. Masyarakat secara luas pun berperan penting. Ketersediaan bahan pangan sehat yang terjangkau di pasar atau warung sangat mempengaruhi pola makan keluarga. Contoh makanan sehat bergizi sehari-hari. Makanan bergizi sehari-hari sebenarnya mudah ditemukan di sekitar kita. Kuncinya adalah memilih bahan makanan yang alami, segar, dan bervariasi, agar kebutuhan tubuh terpenuhi dengan baik. Tidak harus mahal atau rumit, makanan sederhana seperti nasi, sayur, lauk pauk, dan buah segar sudah cukup untuk memberikan energi serta zat gizi yang dibutuhkan anak-anak. Beberapa jenis makanan bergizi sehari-hari. Karbohidrat sehat, nasi, kentang, ubi, singkong, jagung, roti gandum, atau oatmeal. Sumber protein hewani, ikan, ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, telur, susu, dan produk olahannya yogurt, keju. Sumber protein nabati, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan olahan kacang. Sayur mayur, bayam, wortel, brokoli, sawi, kangkung, buncis, labu, dan aneka sayur hijau lainnya. Buah-buahan, pisang, pepaya, apel, jeruk, mangga, semangka, melon, dan buah lokal sesuai musim. Sumber lemak sehat, alpukat, kacang tanah, kacang meta, kacang almond, biji-bijian, minyak zaitun, dan santan dalam jumlah yang wajar. Minuman sehat, air putih, susu rendah lemak, atau jus buah tanpa tambahan gula. Kebiasaan buruk yang harus dihindari. Dalam keseharian, anak-anak sering kali terpapar pada kebiasaan makan yang kurang sehat tanpa disadari. Salah satunya adalah sering mengkonsumsi makanan cepat saji dan jajanan instan. Jenis makanan ini biasanya tinggi garam, lemak jenuh, dan gula, tetapi rendah vitamin dan serat. Jika dikonsumsi terlalu sering, risiko obesitas, diabetes, atau penyakit jantung di masa depan bisa meningkat. Selain itu, kebiasaan melewatkan sarapan juga termasuk hal yang harus dihindari. Banyak anak terburu-buru berangkat sekolah sehingga tidak sempat makan pagi. Padahal, sarapan penting untuk memberikan energi dan membantu konsentrasi belajar. Menurut American Academy of Pediatrics, anak yang rutin sarapan cenderung memiliki prestasi akademik lebih baik dan lebih aktif secara fisik dibandingkan yang tidak sarapan. Kebiasaan lain yang sering ditemui adalah minum minuman manis secara berlebihan, seperti soda, teh manis, atau minuman dalam kemasan. Minuman ini memang terasa enak, namun kandungan gulanya sangat tinggi. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan gigi berlubang, obesitas, hingga gangguan metabolisme. Ahli gizi dari WHO merekomendasikan konsumsi gula tambahan maksimal 10% dari total energi harian. Bahkan lebih baik jika kurang dari 5%. Tidak kalah pentingnya, anak-anak juga perlu menghindari makan sambil menonton televisi atau bermain handphone. Kebiasaan ini membuat mereka tidak fokus pada makanan, sehingga cenderung makan berlebihan atau malah malas menghabiskan makanan sehat. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas pola makan anak secara keseluruhan. Dengan mengenali kebiasaan buruk tersebut, orang tua dan lingkungan dapat lebih waspada serta mengarahkan anak pada pilihan yang lebih baik, membatasi konsumsi makanan cepat saji, mengurangi minuman manis,
membiasakan sarapan, serta menciptakan suasana makan yang tenang adalah langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan anak. Makanan sehat bergizi bukan hanya sekadar pilihan, tetapi kebutuhan penting untuk tubuh kita. Sayangnya, masih banyak anak yang sering mengabaikannya dengan lebih suka jajan sembarangan atau memilih makanan cepat saji. Padahal, kebiasaan ini bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan, baik yang terasa langsung maupun yang muncul di kemudian hari. Untuk itu, penting bagi kita memahami apa saja risiko yang bisa terjadi jika makanan bergizi diabaikan. Pertama, dampak jangka pendek, mudah lelah dan lesu. Anak yang tidak mendapatkan asupan gizi cukup, seperti karbohidrat, protein, dan zat besi, akan cepat merasa lemah dan sulit berkonsentrasi di sekolah. Menurunnya konsentrasi, kekurangan nutrisi tertentu, terutama zat besi dan vitamin B, dapat menyebabkan anak sulit fokus, cepat mengantuk, dan prestasi belajar menurun. Rentan sakit, kekurangan vitamin C, vitamin A, dan protein bisa membuat sistem kekebalan tubuh anak melemah, sehingga lebih mudah terkena flu, batuk, atau infeksi lain. Gangguan pertumbuhan, anak yang jarang makan makanan sehat bisa mengalami keterlambatan pertumbuhan tinggi badan maupun berat badan. Kedua, dampak jangka menengah. Masalah pencernaan. Kurang serat dari sayur dan buah dapat menyebabkan sembelit atau gangguan pencernaan lainnya. Kelebihan atau kekurangan berat badan. Pola makan yang tidak sehat dapat membuat anak mengalami obesitas jika terlalu banyak gula dan lemak, atau malnutrisi jika asupan kurang beragam. Gangguan emosional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang buruk bisa mempengaruhi suasana hati, membuat anak lebih mudah cemas, rewel, atau cepat marah. Ketiga, dampak jangka panjang. Risiko penyakit kronis. Kebiasaan makan tidak sehat sejak kecil dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, hingga penyakit jantung ketika dewasa. Terganggunya perkembangan otak. Kekurangan gizi penting seperti asam lemak omega 3, zat besi, dan protein dapat berdampak pada perkembangan kognitif anak, yang berakibat pada rendahnya kemampuan belajar, tulang dan gigi lemah. Kekurangan kalsium dan vitamin D dapat menyebabkan pertumbuhan tulang tidak optimal, meningkatkan risiko osteoporosis di usia dewasa, menurunnya kualitas hidup di masa depan. Anak yang terbiasa makan tidak sehat cenderung membawa pola tersebut hingga dewasa, sehingga kesehatan, produktivitas, dan harapan hidupnya bisa menurun. Dari penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa mengabaikan makanan sehat bergizi bukanlah hal sepele. Dampaknya bisa dirasakan sejak sekarang, mulai dari mudah sakit hingga sulit berkonsentrasi, dan dalam jangka panjang dapat memengaruhi masa depan kesehatan anak. Karena itu, mari kita biasakan pola makan sehat sejak dini. Dengan makan makanan bergizi setiap hari, tubuh akan lebih kuat, pikiran lebih cerdas, dan masa depan pun lebih cerah. Kendala dan solusi dalam proses pembiasaan. Membiasakan anak untuk makan makanan sehat bergizi memang tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai kendala yang bisa muncul, baik dari sisi anak, orang tua, maupun lingkungan sekitar. Namun, setiap kendala tentu ada solusinya. Dengan pemahaman yang tepat dan langkah-langkah sederhana, kebiasaan makan sehat dapat perlahan-lahan terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kendala yang dihadapi beserta solusi praktis yang dapat dilakukan, antara lain. Pertama, selera dan kebiasaan anak. Jika anak lebih menyukai makanan cepat saji, gorengan, atau camilan manis dibandingkan sayur dan buah, solusinya orang tua bisa berkreasi dengan menu. Misalnya membuat sayur menjadi sup berwarna menarik, buah dipotong kecil untuk dijadikan salad, atau lauk bergizi dengan bumbu yang disukai anak. Melibatkan anak dalam memilih dan menyiapkan makanan juga bisa membuat mereka semakin tertarik mencobanya. Kedua, kurangnya pengetahuan gizi.
Jika orang tua belum tahu seperti apa komposisi makanan bergizi seimbang, maka solusinya orang tua dapat menggunakan pedoman sederhana, seperti isi piringku dari Kementerian Kesehatan, atau mencari informasi gizi dari sumber terpercaya. Penyuluhan gizi berikut di sekolah atau posyandu juga dapat menambah wawasan. Ketiga, pengaruh lingkungan dan iklan. Jika anak sering diajak temannya jajan instan di sekolah atau makan makanan cepat saji, solusinya bekali anak dengan camilan sehat dari rumah, misalnya buah potong, roti gandum, dan lainnya. Orang tua juga bisa menjelaskan secara sederhana tentang bahaya terlalu sering mengonsumsi makanan tidak sehat. Keempat, faktor ekonomi. Jika harga bahan makanan bergizi tertentu seperti daging atau buah impor mahal, solusinya pilih bahan pangan lokal yang harganya lebih terjangkau namun tetap bergizi, seperti tempe, tahu, ikan, sayuran, dan buah-buahan yang mudah didapat di pasar. Variasi bahan lokal sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Kelima, keterbatasan waktu orang tua. Jika orang tua sibuk bekerja sehingga lebih memilih makanan instan, solusinya siapkan bahan makanan sehat dalam jumlah lebih banyak untuk disimpan, lalu diolah dengan cepat saat diperlukan. Gunakan metode masak praktis seperti menumis, mengukus, atau memanggang agar tetap sehat dan hemat waktu. Keenam, kurangnya dukungan sekolah atau lingkungan. Jika sekolah tidak menyediakan kantin sehat atau lingkungan sekitar penuh dengan jajanan instan, solusinya dorong pihak sekolah untuk mengadakan program kantin sehat atau edukasi gizi. Orang tua bisa berkolaborasi dengan guru untuk membuat kegiatan, seperti lomba bekal sehat atau gerakan makan buah bersama. Dari berbagai kendala yang ada, kita mengerti bahwa membiasakan anak makan makanan sehat bergizi memang membutuhkan usaha ekstra. Namun, setiap tantangan selalu ada jalan keluarnya. Dengan kreativitas, dukungan lingkungan, serta komitmen dari orang tua dan sekolah, kebiasaan baik ini bisa tumbuh menjadi gaya hidup anak-anak. Tantangan 7 hari makan sehat. Makan sehat bukan hanya soal teori, tetapi juga kebiasaan yang harus dilatih setiap hari. Agar anak-anak terbiasa, perlu cara yang menyenangkan, sederhana, dan bisa dilakukan bersama keluarga. Salah satu cara yang efektif adalah dengan mengikuti tantangan 7 hari makan sehat. Melalui tantangan ini, anak-anak akan belajar bahwa makanan sehat bisa enak, berwarna-warni, dan membuat tubuh lebih bertenaga. Setiap hari memiliki misi sederhana, mulai dari sarapan sehat, makan sayur, hingga camilan buah. Dengan tantangan ini, kebiasaan baik akan tumbuh secara alami, tanpa terasa berat. Hari ke-1, sarapan sehat penuh energi. Tantangan: biasakan sarapan sebelum beraktivitas. Resep: omelet sayur sederhana telur, wortel parut, bayam cincang, sedikit keju, camilan sehat, pisang atau pepaya potong. Hari kedua sayur harus ada di piring. Tantangan: makan siang dengan setengah piring berisi sayur. Resep: sup bening bayam dan jagung manis dengan tempe goreng. Camilan sehat: jagung rebus atau ubi rebus. Hari ketiga buah jati teman belajar. Tantangan: jadikan buah sebagai camilan utama. Resep: salad buah lokal apel, pepaya, melon. Diberi perasan jeruk atau yogurt plain. Camilan sehat: semangka atau jeruk manis. Hari keempat minum air putih yang cukup. Tantangan: minum 6-8 gelas air putih sepanjang hari. Ganti minuman manis dengan air putih. Resep: nasi merah, ayam panggang bumbu kuning dan tumis buncis wortel. Camilan sehat: kacang rebus atau kedelai rebus. Hari kelima coba menu berwarna-warni. Tantangan: isi piring dengan makanan 4 warna berbeda, misalnya hijau, merah, kuning, oranye. Resep: tumis capcay sederhana wortel, sawi hijau, kol, jagung muda. Camilan sehat: potongan mangga atau jambu merah. Hari ke-6 sumber protein sehat. Tantangan: konsumsi protein berkualitas dari ikan atau kacang-kacangan. Resep: ikan kembung panggang, lalapan timun dan tomat. Camilan sehat: tahu kukus isi sayur atau tempe mendoan tipis. Hari ke-7 makan sehat bersama keluarga. Tantangan:
Duduk bersama keluarga saat makan, tanpa TV atau handphone. Resep, nasi putih atau merah, sup ayam kampung, tumis brokoli wortel dan sambal tomat segar. Camilan sehat, buah potong bersama pisang, pepaya, apel, jeruk. Setelah melewati 7 hari, anak-anak akan merasakan perubahan. Tubuh lebih segar, pikiran lebih fokus, dan hati lebih gembira. Kebiasaan baik yang dilakukan berulang akan menjadi gaya hidup yang melekat hingga dewasa. Tantangan ini tidak berhenti hanya dalam 1 minggu. Justru setelah berhasil, anak-anak bisa mengulanginya lagi dengan variasi menu yang berbeda. Dengan begitu, makan sehat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sekadar tantangan sementara. Kesimpulan, makanan sehat bergizi adalah fondasi penting bagi tumbuh kembang anak. Definisi sederhananya adalah makanan yang mengandung zat gizi lengkap dan seimbang. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dengan optimal. Para ahli, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sepakat bahwa pola makan sehat sejak dini menentukan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak di masa depan. Mengonsumsi makanan bergizi memiliki manfaat besar, mulai dari menjaga energi harian, meningkatkan daya konsentrasi, memperkuat daya tahan tubuh, hingga mencegah penyakit. Lebih jauh lagi, kebiasaan ini menjadi bekal jangka panjang untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Namun, kebiasaan baik ini tidak tercipta begitu saja. Diperlukan cara penerapan yang konsisten, seperti sarapan rutin, menyediakan camilan sehat, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, serta minum air putih yang cukup. Pentingnya peran orang tua, yaitu dengan memberi teladan, menyediakan makanan bergizi di rumah, dan membiasakan anak makan bersama keluarga. Selain keluarga, lingkungan juga memiliki pengaruh yang besar. Sekolah yang menyediakan kantin sehat, teman sebaya yang mendukung, serta masyarakat yang memberi akses pada makanan sehat akan semakin memudahkan anak untuk terbiasa makan bergizi. Dengan dukungan bersama, anak tidak hanya makan sehat di rumah, tetapi juga di luar rumah. Contoh makanan bergizi sebenarnya sangat dekat dengan kita, seperti nasi, tempe, tahu, ikan, ayam, sayur bayam, wortel, buah pepaya, pisang, hingga kacang-kacangan. Semua bisa diolah menjadi menu sederhana, murah, dan sehat. Sebaliknya, kebiasaan buruk seperti sering melewatkan sarapan, terlalu banyak minuman manis, atau mengonsumsi makanan cepat saji perlu dihindari karena dapat menimbulkan risiko kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Memang ada kendala dalam membiasakan makan sehat, mulai dari selera anak, kurangnya pengetahuan gizi, keterbatasan ekonomi, hingga pengaruh lingkungan. Tetapi, dengan solusi praktis dan dukungan bersama, tantangan ini bisa diatasi. Program sederhana seperti tantangan 7 hari makan sehat adalah contoh cara menyenangkan untuk melatih anak makan sehat secara konsisten. Akhirnya, dapat kita simpulkan bahwa makanan sehat bergizi adalah kunci utama untuk membentuk anak Indonesia hebat, kuat tubuhnya, cerdas otaknya, dan ceria hatinya. Kebiasaan makan sehat bukan sekadar kebutuhan harian, tetapi juga investasi besar untuk masa depan bangsa. Ayah dan Bunda, semoga pembelajaran tadi bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai, dan sampai jumpa di konten auditori berikutnya.